Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan aku guys di vlog aku kali ini. Ya, oke. Jadi vlog kali ini bercerita tentang related dari vlog yang pertama ya tentang Fortuner ini. Jadi aku dulu pernah bilang ya, Fortuner ini ternyata ya nampaknya memang mantap gitu ya. Mobilnya besar, orang ekspektasi oh enak ini mobilnya. Ternyata enggak guys. Shocknya itu keras. Jadi ketika aku ngelakuin road trip ya pergi ke Jawa pada waktu itu aku pakai sekitar 3 bulanan, aku nemuin bahwasannya real ini shock breakernya itu kategori nggak nyaman ya, serius itu nggak nyaman. Nah, jadi setelah aku pakai di sana, aku coba mencari-cari referensi apa yang bisa kita kasih solusi ya. Ada yang bilang, oh pakai Swebar yang seperti itulah, pakai link lah yang Thailand gitu. Tapi aku pikir link itu bukan bukan untuk membuat empuk ya, suspensinya malah membuat mungkin mobil menjadi lebih kaku. Padahal sebenarnya menurutku Fortuner ini sudah tergolong kaku gitu karena suspensinya yang keras. Nah, jadi setelah aku gali-gali lagi, cari banyak referensi, jadi aku putuskanlah untuk mengganti suspensi keempat-empat ya, keempat-empat suspensi dari Fortuner ini dan aku memilih suspensi Tain ya. Karena menurut aku jumlah adjustable-nya lebih banyak dibandingkan dengan ada sih yang suspensi yang harganya mungkin lebih lebih terjangkau daripada Tain itu, Provender itu yang cuma 4 klik. Jadi aku merasa berpikir apa iya gitu ya, hanya dengan 4 klik itu bisa membuat Fortuner kita ini lebih empuk atau lebih keras. Jadi aku memutuskan mengganti dengan Tain. Nah, di deskripsinya sendiri ketika aku beli suspensi Tain ini dikatakan bahwasannya itu 16 klik untuk adjustable-nya. Tapi ternyata begitu barangnya sampai, setelah aku pakai itu ternyata ada 32 klik. Mari kita lihat sama-sama kawan. Nah ini bisa kalian lihat di bawah ini suspensinya ya, itu suspensi Tain dan juga suspensi di depan juga suspensi Tain. Tapi mungkin yang di depan agak sulit ya kita ngelihatnya ya karena memang tertutup. Nah, jadi setelah setelah aku pakai berapa lama ya, kalian mungkin bisa lihat ya karena mungkin terlalu bawah. Jadi setelah aku pakai berapa lama suspensi Tain ini, ketika aku beli aku dapat bahwasannya untuk yang belakang aku pakai 10 klik ya, karena dari akun YouTube dari DBM Surabaya itu menyarankan kalau pakai semuanya itu 10 klik. Jadi depan juga 10 klik, belakang juga 10 klik. Tapi yang aku temukan adalah belakang itu aku pakai 10 klik, depan aku hanya pakai 8 klik. Jadi kalau kita putar dari dia, kalau paling kiri itu maaf, kalau kita putar mentok paling kanan itu dia paling keras. Jadi dari paling kanan mentok kita putar sampai kliknya bunyi sebanyak 10 kali ke kiri. Nah, itu jadi semakin ke kiri dia semakin empuk. Jadi semakin ke kanan dia semakin keras. Nah, tapi ada juga hal yang kutemukan ini. Ternyata setelah aku ganti yang depannya juga, aku merasakan kalau yang di depan ini eh, terlalu empuk ya. Bahkan ketika aku putar klik-klikannya sampai paling kanan itu juga masih empuk. So far kalau aku pakai enak, nggak ada masalah. Cuman ketika misalnya kita harus menghadapi speed bump yang kita harus melewatinya sangat pelan sekali, misalnya ada polisi tidur gitu ya, kita ngelewatin polisi tidurnya dengan kecepatan 5 km per jam. Itu kita dapat ngerasain bahwasannya suspensi itu terlalu empuk. Tapi kelebihannya adalah ketika kalian menghadapi jalan jelek dengan kecepatan yang medium, dalam artian misalnya 20 sampai 30 km per jam. Contohnya misalnya kita ngelewatin polisi tidurnya nggak harus ngerem sampai pelan sekali gitu ya, kita main hajar aja. Nah, ini apa settingannya tuh maknyus sekali, cocok. Jadi kalau kalian ya ada berencana membeli sebuah Toyota Fortuner apapun itu menurutku ya, mulai dari produksi yang tipe terbaru ini yang dari paling pertama sampai sekarang, alangkah baiknya ketika kalian merasa suspensi kalian itu agak keras dan nggak nyaman, kalian gantilah dengan suspensi Tain. Terus terang aku nggak ada relasi sama sekali sama Ten, itu hanya pendapatku aja karena Ten ini kan made in Jepang gitu ya, kemudian platnya lebih tebal, dan aku merasa kalau aku bawa mobil ini cenderung, maksudnya ya kita namanya kalau misalnya road trip gitu ya, kita kan nggak bisa prediksi tuh jalannya, mungkin ada yang lobang kah, apa gimana, jadi kalau misalnya kita ngegas, kita hajar aja, insya Allah suspensinya oke, karena bayangkan aja di compare dengan suspensi OM-nya, suspensi Ten ini platnya lebih tebal, bener-bener lebih tebal daripada suspensi OM.
Oke, jadi nggak usah berlama-lama, coba kita tes sekalian ya, bagaimana nanti kalian bisa lihat di video goyangan dari mobil ini. Oke, let's go. Nah, oke guys, jadi karena aku tinggalnya ini di paling ujung barat Indonesia ya, di Sabang ya. Notabene jalanan kami ini boleh aku bilang 95% mulus lus-lus ya. Kita di sini nggak, sejak pembangunannya makin bagus, kita nggak kenal di sini namanya jalan jelek. Ya, jalan jelek ada, tapi susah untuk dapetin ya. Jadi mayoritas jalan itu mulus. Nah, jadi pas aku coba Fortuner ini, nah itu kan nggak ketahuan ya, karena jalan mulus terus, kita kan nggak tahu ya. Nah, setelah yang ke Jawa itu baru tahu, oh ternyata buset, ini Fortuner shocknya keras sekali. Nah, jadi pasca aku udah ganti shock ini memang lebih mantap ya. Tapi tetap limbung itu tetap ada, nggak ada namanya mobil setinggi ini nggak limbung, terkecuali kalian mungkin misalnya ganti pernya, pakai per yang lebih pendek, jadi mobil lebih pendek dan jadi lebih keras. Tapi kan tujuan kita di sini adalah bagaimana membuat mobil ini empuk dan nyaman gitu ya. Bukannya, tapi kan tiap orientasi orang itu kan berbeda. Ada yang mungkin yang speed freak, yang dia lebih mementingkan kecepatan dan nggak peduli. Sementara mobil ini aku pakai harian dan juga bawa keluarga, jadi aku lebih mementingkan kenyamanan daripada racing-racing dan segalanya lah gitu ya. Nah, oke guys, ini di depan ada polisi tidur ya. Nah, kameramen coba di syuting nih, saya akan ngelewatin polisi tidur dengan pelan sekali. Kalian lihat ya bumpy-nya ya, saking empuknya ya. Nah, terasa mobil ini dia bantingannya tuh kayak ngek, nah itu karena terlalu empuknya lewat polisi tidur tadi ya. Nah, sekarang kita akan nyoba lewat polisi tidurnya dengan kecepatan yang agak medium, dalam artian 20 lah, 20 sampai 30 km per jam. Nanti kalian bandingin gimana. Nah, ini di depan lagi ada polisi tidur ya. Kameramen bisa nunjukin jalannya. Oh bentar, ada para mobil pelancong yang datang kemari. Kita kasih jalan dulu nih, harusnya nggak boleh ya ini ya, ini salah arah ini. Mereka nggak boleh seperti ini, tapi ya gitulah ya. Nah oke, di depan ada polisi tidur. Saya bakal ngelewatin polisi tidurnya dengan kecepatan 25 km per jam. Nah, itu bumpy-nya nggak ada, dia langsung ces gitu aja. Nah, jadi itu kelebihannya. Makanya menurut aku kalau seumpama kalian punya Fortuner ini dan pergi untuk bermain ke tempat proyek lah, ataupun yang punya Fortuner lebih cenderung menggunakan Fortuner di tempat-tempat proyek yang mana mungkin jalannya masih gravel atau yang masih jalanan kasar, aku rekomendasiin pakai ini ya. Karena apa aku bilang ya, sebelumnya aku di Jawa itu tinggalnya di Jawa Tengah, daerah-daerah Pati, Purwodadi sama Demak. Yang mana ya udahlah, orang-orang yang kalian di sana tuh udah pasti tahu lah ya, jalannya tuh aduh, tiap hari itu, tiap tahun ya, tiap tahun ada jalan rusak ya kan. Udah jadi, bukan jadi rahasia, udah jadi rahasia umum lah ya. Jalan tuh bolong-bolong ya kan. Pokoknya nggak pernah ada enaknya lah ya. Jadi aduh, dengan settingan yang seperti ini top chair. Jadi di sana itu bisa jalan lebih, kita nggak perlu sampai mabuk gitu ya. Alhamdulillah lah, jalannya jadi lebih enak. Nah, kemudian ketika sudah ganti shock ini tuh aku pernah ya ngelakuin spuring kan, karena jalan di sana cukup ini ya, cukup parah lah menurutku ya. Jadi makanya bengkel kaki-kaki itu banyak di sana tuh ya, karena itu ya, kita mau nggak mau bentar-bentar spuring karena kondisi jalannya. Nah, jadi waktu aku spuring, ada salah satu bengkel kaki-kaki bilang, Pak, ini udah ganti shock ya? Iya gitu. Nah, kemudian mereka nyobain gitu mobil ini. Mereka langsung bilang, ih Pak, iya Pak ya, ternyata Fortuner ini jadi lebih empuk ya, jadi lebih nyaman buat dikendarai dengan keadaan jalan yang di sana yang seperti itu, banyak jalan bergelombang, kemudian
bolong-bolong. Jadi kalau kita melewati jalannya dengan kecepatan yang medium itu jadi mobil jadi lebih enak dikendarai. Dan mereka juga bilang, tapi Pak memang Fortuner ini ada kelebihannya. Nah, kelebihannya di mana? Di kaki-kaki. Menurut dari bengkel kaki-kaki itu sendiri, karena dia bilang kaki-kaki dari Fortuner ini kalau mereka lihat dengan kaki-kaki Isuzu Traga itu kurang lebih aja. Maksudnya setup dari kaki-kakinya ini. Jadi bahkan sampai dia bilang, dia nyaranin ke saya gini, Pak kalau Bapak ingin berniaga dan ingin beli mobil pickup, jangan beli L300, jangan beli Mitsubishi L300 katanya, beli aja Isuzu Traga Pak, katanya gitu. Loh kenapa? Karena berdasarkan dari pengalaman kami yang ada di bengkel ini, dengan kondisi jalan yang ada, kan berarti kan karena kondisi jalannya begitu, kalian bayangin aja ya kalau orang yang pakai mobil niaga yang kayak pickup gitu kan setiap hari jalannya, jadi ya wajar aja lah ya. Nah, dia bilang itu Isuzu Traga itu baru 2 tahun kemudian yang jalannya tiap hari itu baru kaki-kakinya itu pun belum kategori belum jajan banyak gitu, hanya ingin periksa saja. Tapi kalau yang Mitsubishi L300 itu dia bilang 6 bulan sekali ada aja. Itu menurut orang bengkelnya ya, orang menurut bengkel kaki-kakinya. Nah, jadi dia bilang, nah ini Pak, saya lihat Fortuner ini setup kaki-kakinya itu persis kayak Isuzu Traga, menurutnya seperti itu. Jadi ketangguhan dari kaki-kaki Isuzu Traga dan Fortuner ini kurang lebih sama, tapi kita udah tahu lah guys ya, mulai dari Innova sama Fortuner dan Hilux ini kan mereka satu platform ya, basicnya. Jadi mobil yang leather frame, jadi sekalipun Fortuner ini SUV ya ataupun Innova gitu yang dibilang MPV, ya tetap aja mobil itu adalah mobil leather frame, jadi bodi yang ditaruh di atas rangka gitu. Dan kita juga tahu bahwasannya Innova itu kaki-kakinya juga awet. Saya juga sebelumnya menggunakan Innova yang kilometernya udah nyentuh 100.000 ya. Apalagi saya pakai di Aceh ini yang jalannya notabene mulus. Kami aja jalan antar lintas kami itu mulus. Ya, lubang ada, tapi lebih mayoritas 90% jalannya itu mulus. Nah, yang di Jawa saja, yang Jawa Tengah lah, yang mayoritas ada beberapa jalan jelek, mereka bilang Innova sama Fortuner itu lebih awet kaki-kakinya ya, termasuk Hilux lah ya, karena satu platform ya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan Innova dan kawan-kawannya ini di jalanan yang mulus, jadi sudah pasti lebih awet lagi gitu. Nah, jadi gitu guys, kalau kalian punya Fortuner ya ingin lebih empuk, mesti jajan lagi lah, jajan duit lagi kurang lebih. Seingat saya ini saya beli online nih, sok ini di DBM ya, di DBM Surabaya. Saya beli karena waktu itu saya di Jawa. Kenapa saya pilih DBM Surabaya? Takutnya ada yang sok imitasi gitu. Namanya kalau suspensi udah terkenal ya gitu ya, ada aja orang membuat imitasi. Tapi karena pada waktu itu DBM sama satu lagi di Jakarta itu saya lupa namanya, Banteng Mas kalau nggak salah saya, itu Banteng Mas, sudah terpercaya. Jadi kalau teman-teman mau beli, mendingan beli online aja gitu. Nah, dan bisa langsung konsultasi, enak kok, mulai dari salesnya itu bagus gitu ya, dia cepet tanggap, dan dia udah paham gitu, dia tinggal tanya, oh mau beli shock, mobilnya apa gitu, oh Fortuner mana, dia udah tahu, karena tiap suspensi itu sendiri berbeda-beda ya, dari mulai Fortuner yang masih sebelum generasi ini itu berbeda sedikit lah gitu. Nah, tapi kalau kalian punya Innova, nggak usah kalian ganti suspensinya dengan TEN ini ya, karena menurut saya Innova itu sudah empuk dan enak. Jadi pakai aja suspensi OM-nya aja itu sudah lebih dari oke kalau untuk Innova. Tapi kalau Fortuner, menurut saya kalau kalian mau empuk wajib kalian ganti dengan suspensi TEN ini. Ya, selain dari TEN ini ada juga suspensi apa ya yang warna merah itu, saya lupa ya. Dia brandnya itu warna merah gitu. Klik-klikannya juga ada. Nah, boleh sih kalau kalian mau nyoba-nyoba ya, nggak apa-apa ya. Tapi kan nyoba-nyoba kan perlu duit ya kan. Nah, mungkin kalau kalian yang berkelebihan, ya kalau kalian mau nyoba nggak apa-apa gitu. Mungkin next project saya setelah ini, karena saya udah lihat suspensi ini udah cukup membuat Fortuner ini empuk ya. Sama satu lagi, saya rasa kan Fortuner ini kan tinggi gitu ya. Kalau dibuat untuk harian itu menurut saya ada agak kendala sedikit ketika kita mau masuk sama keluar dari mobil ini, karena mobilnya cukup tinggi. Nah, itu istri, kalau ibu saya tuh mau keluar masuk susah gitu. Jadi mungkin ada rencana saya untuk pakai lowering kit per ya,
spare dari mungkin Ten juga, yang tipe S apa gimana gitu ya, jadi dia lebih rendah. Nah mungkin akan membuat mobil akan bantingan jadi lebih keras ya, karena kan jadi lebih pendek gitu. Nah tapi karena dengan suspensi ini, insya Allah saya yakin bisa membuat mobil ini tidak terlalu keras gitu ya, tetap empuk. Jadi rasanya lebih anteng. Tapi menurut saya overall selama ini yang saya pakai, saya udah cukup puas lah dengan suspensi Ten ini. Jadi itu aja guys dari saya. Kalau kalian mau Fortuner kalian empuk, jangan ragu ya. Ganti aja dengan suspensi Ten gitu aja. Oke guys, terima kasih udah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao. Nah ini guys, posisi tidur nih guys. Ya, kita nggak sampai terlalu pelan kali, kecepatan 20 km per jam. Nah, mantap, istimewa. Bye bye.